bukan hanya kaya dengan flora dan fauna saja, tapi Indonesia juga terkenal dengan keragaman kerajinan tangannya. Seperti ini, biola bambu original dari Desa Japan, Kudus. Siapa yang tak kenal biola? Alat musik gesek yang terkenal di belahan bumi Eropa. Namun jika biola khas benua Eropa terbuat dari kayu, maka biola asli Indonesia terbuat dari bambu. Kali ini dari Desa Japan di wilayah Kudus, perjalanan saya untuk melihat biola unik khas Indonesia dimulai. Dari jauh tadi saya agak bingung, ini sebenarnya batang kayu atau bambu karena besar banget. Dan umurnya ini sekitar 10 tahun, jadi memang harus bambu yang sudah tua yang bisa dibuat biola. Jadi ini bambu yang sudah cocok sekali ya Pak? Ini nih, yang akan kita potong dan dibuat biola nanti. Ya. Menurut Pak Ngatmin, sebagai penggagas biola bambu, hanya bambu khusus yang bisa digunakan menjadi bahan baku, yaitu jenis bambu petung dan juga bambu wuluh. Selain jenis, umur bambu juga harus berusia tua sebagai penentu ketebalan dinding bambu. Kedua hal ini menjadi syarat wajib dalam pembuatan biola. Bambu petung merupakan salah satu jenis bambu dengan batang terbesar dan terkuat. Kekuatannya sebagai bahan konstruksi bangunan bisa disetarakan dengan kekuatan baja. Selain itu, kerapatan pori bambu ini menyerupai kayu eboni yang mana sangat ideal dalam meredam dan meresonansi suara. Nanti dia dipotong jadi 7 ya? Biola. Nah ini dia setelah dipotong nih. Jadi memang karakteristik bambu petung itu mirip kayu ya Pak Ngatmin. Dagingnya tebal, kalau yang saya pegang ini sekitar 2 cm. Dan juga pori-porinya itu kecil-kecil, jadi rapat sekali. Teksturnya mirip kayu. Ide pembuatan biola berbahan bambu lahir dari kekhawatiran Pak Ngatmin terhadap keberadaan hutan bambu di sekitar desa. Saat itu warga yang mulai menjajal menanam kopi di kebun hutan mereka mulai menebangi tanaman bambu tua yang menutupi cahaya matahari. Imbasnya bambu hasil tebangan terbengkalai dan menjadi limbah. Dengan kejelian Pak Ngatmin mengubah limbah ini menjadi alat musik yang bernilai seni tinggi. Ini dia sudah dipotong. Untuk buat biola yang digunakan memang cuma bagian tengah bambunya saja. Jadi yang lainnya dipotong, dibuang karena nggak diperluin. Kenapa harus dipotong? Karena dengan dipotong itu nanti proses pengeringannya akan lebih cepat. Ya secepat-cepatnya tetap sih 5 bulan baru kering. Tapi untuk menghasilkan biola yang bagus harus seperti ini. Dibutuhkan kemampuan khusus untuk bisa membuat sebuah biola dengan hasil suara yang sempurna. Melihat Pak Ngatmin dan kelompoknya bekerja, membuat saya kagum akan potensi masyarakat Indonesia mencari celah keunikan dari setiap bahan untuk dijadikan mahakarya. Nah ini dia, ini sudah melalui proses pengeringan selama 5 bulan. Yang ini yang masih dijemur. Kalau dilihat kasat mata sih sebenarnya nggak ada bedanya. Tapi kalau ditimbang-timbang, yang sudah dikeringkan ini jauh lebih ringan daripada yang masih dijemur. Karena memang proses pengeringan selama 5 bulan itu berfungsi untuk mengeluarkan air dari bambu ini. Efek pengeringan akan meringankan bambu agar lebih fleksibel ketika dibentuk. Bambu yang sudah dijemur dan dihaluskan nantinya akan dipres hingga lem melekat dengan kuat. Nah ini tadi bambu yang sudah dilem dan juga sudah dihaluskan. Jadi ini bukan talenan, tapi adalah bambu yang sudah siap untuk dipola. Sekarang ini polanya, mari dibuat.
Dalam proses penghalusan dibutuhkan ketelitian khusus agar tebal bambu tetap sama pada setiap sisi. Meski menuntut kesempurnaan, proses pembuatan masih dikerjakan secara tradisional, termasuk dalam pembuatan rangka yang terbuat dari hasil serutan bambu. Coba. Ini adalah riff yang masih terbuat dari bambu, yang Mas Fadoli buat di sana tuh. Jadi direbus lalu dicetak sampai bentuknya seperti ini. Fungsinya adalah untuk pinggiran biola ya Pak? Betul sekali. Buatnya 1 hari. 1 hari. 1 hari. Butuh keahlian khusus, ketelitian, dan pastinya kesabaran. Nanti kalau udah jadi, seperti ini. Langsing seperti badan saya. Nih. Oke. Nggak patah nih Pak? Bagian penguncian dengan roda-roda kayu dibuat sebagai alat bantu untuk pengepresan biola. Kemudian biasanya biola akan disimpan hingga berbulan-bulan lamanya untuk hasil yang sempurna. Hasil akhir biola bambu benar-benar unik. Biola berbahan bambu wulung akan menghasilkan suara bass dan tenor yang biasanya dimiliki pria. Dan biola berbahan bambu petung akan menghasilkan suara alto atau sopran yang identik dengan wanita. Selain memiliki keunikan, biola buatan Pak Ngatmin juga cantik dengan sentuhan akhir berupa ukiran cantik khas Indonesia. Nah ini dia biola yang sudah jadi. Butuh waktu 1 bulan sampai biolanya jadi lengkap sama senarnya. Dan semuanya ini yang dibuat Pak Ngatmin itu pure terbuat dari bambu dan prosesnya juga tradisional. Selain emang bahan bakunya yang unik sekali dari bambu, yang lebih unik lagi adalah usaha Pak Ngatmin untuk menjadikan bambu yaitu barang disisikan menjadi biola cantik seperti ini.